Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Arden Zakaria Nur, dan kali ini kita akan melanjutkan ya. Kemarin kan kita sudah sampai ke eh, yang CNC lathe ya, lathe. Dan sekarang kita pakai yang milling ya, yang dari atas 3 axis, ada X, Y, Z. Oke, langsung saja kita buat dulu benda kita. Oke, jadi kita akan membuat sebuah kotak ya, balok ya. Kita pakai rectangle. Ukurannya 70 kali 70. Sudah, kita langsung centang. Setelah itu kita bisa extrude pakai yang solid ya. Kita klik aja pakai chain, kita sini, kita centang. Nah, habis itu distance-nya kalau bisa ke bawah ya. Kita pakai sekitar 30 mili. Kita centang. Kita ke bagian top lagi. Kita bikin kotak lagi operasi yang lainnya ya. Nah, ini sekitar 40 kali 40 dan kalau kita pakai yang rectangular shape, kita pakai tengah, ukurannya 30 kali 30. Centang, lalu kita pakai fillet sebesar radiusnya itu 5 seperti ini. Kita centang. Oke, lalu kita pakai rectangular shape lagi, pakai yang tengah ya. Di sini sekitar 30. Nah, ininya 5 seperti ini. Kita centang ya ukurannya. Oke, centang. Lalu kita pakai fillet lagi, tapi radiusnya 2 aja. Lalu centang. Setelah itu kita pakai untuk drilling nanti ya, untuk berdalam, pakai sirkular. Taruh aja 5 ya, 5. Kita centang. Oke, setelah itu kita ke bagian mesin ya. Kita langsung mulai milling. Kita default. Lalu kita ke bagian stock setup ya. Kita set dulu stock setupnya. Nah, kita pakai yang bagian ini ya, create rectangular stock. Nah, kita klik sini. Nah, lalu kita set ya. Nah, kita ketinggiannya set 60. Ini seperti holding boxnya di tengah. Nah, seperti ini. Kita select tengah dan headnya kita 60 ya, 30 ke bawah, 30 ke atas. Seperti ini, kita langsung centang. Lalu kita ke bagian facing ya. Oke, kita klik. Nah, lalu kita pakai chain, lalu kita select aja seperti ini. Kita centang. Nah, kita ke bagian tool ya. Kita select toolnya. Pakai yang end mill. Nah, end mill ini ya, end mill yang diameternya pakai yang 20 sekalian aja. Kita centang. Lalu holdernya kita pakai yang paling atas ya. Oke. Oke, selanjutnya ke bagian cut parameter ya. Kita ini ada untuk top to lift on floors, kita kasih 0 aja biar nggak ada sisa gitu ya. Untuk DOC kita centang, ini kita kasih aja 0,5 ya. Satu kali feeding itu berapa ya kedalamannya. Terus stepnya kita kasih 0,25. Nah, ini prosesnya berapa kali, kita kasih aja misal 4 ya. Oke, untuk yang terakhir kita bagian ini ya, wing parameter kita kasih clearance ya, kita centang. Langsung kita centang aja ya. Oke, ini ada toolpad ya gitu. Oke, centang. Nah, di sini udah ke ini ya, udah kebuat ininya, jalur-jalurnya si tool kita nanti. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya. Kita coba lalu kita pakai backplot dulu. Kita coba tonton ya. Dari samping sini mungkin. Nah, oke, kita play ya. Oke, ya. Oke, sampai selesai. Oke, seperti itu. Berarti sudah betul ya, kita centang. Lalu kita lanjut ke bagian kontur. Nah, ini dia. Ke bagian kontur. Oke, setelah itu kita setelah facing kita pakai kontur ya.
away chain kita select yang bagian sini, kita centang. Nah, lalu kita ke bagian depot cards, samain kayak tadi 0,25. Setelah itu kita multiplikasi, kita centang. Tinggi parameter kita pakai -5 yang bagian depth ya, lalu kita centang. Nah, itu kita coba ya, kita coba cek pakai videonya. Oke, benar ya, nanti kan ini kemakan sama si facing. Oke, selanjutnya kita sudah bikin facing, contour. Kita lanjut ke bagian pocket ya. Pocket ini kita select yang bagian dalam seperti ini, kita bisa centang. Lalu kita cek satu kita samakan aja ini. Nah, ini kita kasih 0 biar nggak ada kesalahan. Roughing kita pakai zigzag ya, kita zigzag. Oke, selanjutnya depth cut kita samain kayak tadi 3,25. Nah, itu kita depthnya ini kita sama ya, -5, kita centang. Kita coba cek, apply. Ini mulai dari facing ya. Sebelang. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian top lagi ya, ke bagian soft mill ya. Untuk si ini ya, yang kecil ini kita pakai yang operasi soft mill, slot mill, sorry, slot mill. Kita klik bagian sini, kita centang. Hanya kita pakai slot mill. Untuk tool kita cari yang kecil ya, tipe end mill tapi dengan diameter yang kecil aja. End mill kita pakai yang 3 mili ya, kecil ini, kita centang. Holder kita pakai yang paling atas. 4 parameter ini kita kasih 0 biar gak ada sisaan. Oke, ini kita samain ya kayak tadi. Untuk link parameter kita di sini pakai -10 ya, kedalamannya kita pakai 10. Bisa centang. Kita coba lihat operasinya. Kita coba tonton ya, dari samping dikit, kita coba play. Facing. Oke, ini terlalu cepat ya, kita ulang ya dari 0. Oke, seperti itu. Oke, ngelag ya. Oke, nah intinya untuk ngelubah yang bagian kecil ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, setelah itu kita bisa ini ya, kan ini sudah, lubang ini sudah. Nah, ini tinggal yang drilling ya. Yang drilling kita coba cari yang operasi drilling. Ini dia pakai drill. Nah, di sini kita ganti ininya yang ini ya, clockwise, rotate. Lalu kita klik bagian titik tengahnya si lubang sampai merah gini ya. Satunya lagi. Nah, seperti itu kita centang. Lalu drilling toolnya kita ganti ya, kita pakai end mill yang cek. Kita coba cek yang 5 mili ya, yang ini sekalian aja kita centang. Holder kita pakai yang biasa ya, stock, kita use stock. 4 parameter, tool axis itu. Untuk depthnya di sini kita pakai -10 ya, dalamannya -10. Setelah itu kita centang. Mantap, kita coba cek ya. Kita select semua, kita coba.
cek pakai verify, cek langsung ya kan. Mana di syarat bawah. Oke, agak kesini dikit, kita coba play facing ya, facing. Kita masuk ke itu. Nah itu dia. Oke, masuk. Lalu drilling. Oh iya. Oh ya, untuk drilling kita tadi diameternya kita pakai 10 ya. Kita sesuaikan aja. Tolong kita ketika 10. And mil yang 10 mili. Oke, ini dia. Kita centang ya. Kita coba cek lagi. Kita play. Oke, sesuai ya, kita garis tadi sini. Tap. Dan ini juga sama ya, sesuai garis yang kita sudah bikin sketchnya. Oke, selanjutnya kita akan bikin untuk yang operasi selanjutnya. Kita bikin seperti tadi pakai rectangle. Ukurannya sekitar 90 kali 90 ya. Centang, lalu kita extrude pakai yang solid lagi. Kita klik aja garisnya, lalu kita centang. Kita extrude ke bawah ya. Kita extrude sekitar 30 saja. Langsung centang. Oke, selanjutnya kita misal bisa bikin segitiga gitu ya. Baca bikin sini. Lalu kita centang ya, pakaiin fillet teman-teman. Radiusnya kita pakai 5 aja ya. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa extrude cut ya. Kita klik garisnya. Kita centang, lalu kita pakainya cut body. Ke bawah ya. Ke bawah kita misal 10 aja. Kita centang. Oke, nah ini dia. Selanjutnya kita pakai operasi. Nah, kita ke mesin, kita pakai milling ya. Kita operasi yang namanya dynamic mill. Kita klik aja bisa. Lalu select matching change. Karena kita pakai change ya, kita klik centang. Nah, di sini muncul ini lagi. Selanjutnya kita centang lagi ya. Oke, lalu bagian tool kita bisa milih end mill ukuran 5 aja ya. End mill 5 mm. Oke, 5 mm ya, kita centang. Oke, lalu holder kita pakai yang biasa ya, seperti tadi sama. Stop kita centang. Dead cut kita centang. Kita pakai ukuran yang seperti tadi ya, samain aja 25. Nah, lalu finish face kita centang. Nah, untuk bagian ini kita di sini ada top of stock. Jadi kita bisa milih bagian atasnya itu yang mana. Kita bisa klik aja di sini. Nah, untuk kedalamannya kita juga bisa klik bagian garis gitu ya. Misal bagian, nah seperti ini garis yang bawah ya, kita klik aja. Set. Nah, ini depth-nya bisa langsung otomatis minus 10. Oke, selanjutnya kita bisa centang, selesai ya. Kita langsung bisa cek pakai verify select operation. Oh ya, kita bisa ini dulu ya.
Oke, udah ya, kita coba bisa langsung verify ya. Klik aja. Nah, kita coba cek apakah ini benar ya. Oke, sebenarnya ada yang salah ya teman-teman. Coba cek. Oh ya, kita belum ini stoknya ya, stok setup. Jangan lupa kita select seperti ini. Nah, kita end selection, kita langsung centang aja ya. Oke, kita coba cek ulang ya. Oke, nah ini permukaannya sudah benar. Sebentar. Oke, kita coba cek, kita play ya. Nah, seperti itu. Akhir ya, seperti itu. Oke, selain kita bisa pakai dynamic mill, kita coba ini dulu ya. Kita delete dulu operasinya. Nah, kita bisa pakai yang namanya area mill. Jadi area mill itu kita selectnya bagian area gitu ya. Kita pakai yang solid ya di sini. Jangan pakai yang wireframe, kita pakai solid. Nah, kita defaultnya aja seperti ini. Kalau kita klik yang area mau kita bangi ya. Ini kita centang lagi. Selanjutnya pakai tool yang sama ya, bisa ini settingan seperti tadi. Coba cek pakai end mill 5, centang, foldernya seperti tadi ya. Stok deadcast kita pakai yang tadi sama plug ketik plug. Finish fast kita centang, yang parameter topnya seperti tadi ya, samain aja. Depthnya juga kalau bisa kita klik garis ini. Bentar sampai, nah, oh belum ya, cek, kita pasin sampai yang bawah ya, ataupun kita bisa minus 10 biar mudah ya. Langsung kita centang. Oke, tidak ke generate. Oke, nice, sudah ya. Kita coba cek langsung ke 3D nya, simulasinya. Kita coba play. Wih, siap. Nah, seperti ini. Nah, area mill tuh bedanya sama yang tadi, kita selectnya itu bagian area ya. Kalau tadi kan kita pakai yang wireframe, kita ngeklik select si frame ataupun garis kerangka gitu ya, gampangannya bahasanya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mungkin kita save dulu ya. Oke, kita new ini ya, new file. Kita pakai wireframe, kita rectangle seperti tadi, ukurannya ini, kita centang. Kita pakai arc endpoint. Nah, klik bagian sini. Nah, untuk tengahnya kita ke bagian tengah. Kita bisa langsung centang, lalu ke bagian transform. Kita pakai translate. Nah, kita bisa klik ya. Setelah klik ini kita end selection, lalu di sini Z-nya kita kasih 20 ya. Oke, contoh, nah dia akan naik ke Z20 seperti duplikat ya gampangnya. Kita centang, itu kita ke bagian solid, kita extrude
semua, kita centang. Nah, di sini extrude kita pakai body direction, tingginya masing-masing 20 ya. Kita centang. Ini. Oke, setelah itu kita ini pakai seperti duplikat gitu ya. Kita ke wireframe, find endpoint. Nah, ini kita duplikat yang garis sebelah sini ya. Lalu kita centang. Nah, di sini kita bisa extrude cut ya. Kita pakai chain. Nah, seperti ini kita centang dengan jangan ke bawah ya. Kita pakai cut body ke bawah sekitar 10 mm. Kita centang. Lalu ke bagian mesin kita pakai milling ya. Kita default. Nah, itu seperti biasa ya. Kita jangan lupa stock setup. Kita klik yang ini ya, yang creator kita dulu stock. Kita klik permukaannya salah satu ya. Bakal ke klik semua, kita end selection, kita langsung centang aja. Oke, setelah itu kita pakai yang blend mill tadi ya. Nah, ini dia, kita pakai blend mill. Nah, kita pakai si wireframe, si chainnya dulu, kita klik, lalu ke bagian solid, kita klik bagian sini. Setelah itu kita klik ratain semua ya, puterin seperti ini, lalu kita centang. Nah, itu kita ke bagian tool, bisa milih tool yang sesuai ya. End mill kita pakai 12 saja, 12 yang core-nya 2, centang. Foldernya kita pakai yang sama. Lalu ini kita nolkan ya biar nggak ada sisaan. Lalu dead cut kita samain aja seperti tadi. Finish space kita centang, link parameter, top of stock 20, depth-nya 0 ya, betul. Top of stocknya kita kasih ini ya, depth-nya si sekitar sini. Yap. Oke, langsung kita centang, kita cek ya. Apakah benar? Kegedean guys, betul ya. Coba ganti ya. Di kita pakai yang 10 aja. 11, kita centang. Kita coba cek aja langsung ya. Play. Nah, ini bentar. Oke, kita revisi ya. Kita cek ke bagian. Nah, ini link. Ini kita kasih 30. Sini kita kasih 25. Kita coba cek. Oke, ya guys, saya sudah menemukan ya. Ternyata di sini finish space nggak usah, kita langsung centang aja ya. Seperti ini, kita coba cek ke simulasi. Ayo, jadi betul ya seperti ini. Kita coba play ya. Oke, seperti ini ya. Dia akan mengulang sampai kedalaman si 10 tadi. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke selanjutnya, ke operasi selanjutnya ya, maaf. Oke, setelah itu kita selanjutnya ya, kita pakai rectangle seperti biasa. Stator 90 kali 90. Seperti ini kita centang. Lalu kita pakai solid extrude ke atas seperti biasa, ke bawah ya, maaf, bawah 30. Centang. Oke, selanjutnya kita bikin lingkaran ya, pakai wireframe circle di tengah sekitar ini ya. Lalu satu lagi di nempel tengah ini. Lalu kita ke bagian di ini ya, dynamic, maaf, divide ya, ini kita ke divide, lalu kita trim ya, kita trim seperti ini, kita centang. Oke, setelah itu kita ke bagian transform dynamic,
kita klik di garis kecil ya, yang lingkaran kecil, and selection, kita klik, lalu kita putar sampai 90 derajat sampai ke permukaan yang samping ya. Nah, ini maaf, ini kita centang. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, ngabang ya. Oke, kita coba ulang. Kita pakai dynamic. Kita klik and selection. Kita taruh ininya jangan di tengah situ ya. Nah, di situ. Nah, betul. Lalu kita putar sampai 90 derajat. Kita klik, kita centang. Nah, jadi dia di permukaan yang samping sini ya. Itu kita ke bagian mesin, kita milih ya seperti biasa. Kita atur stock setup terlebih dahulu. Kita pakai yang rectangular seperti biasa. Kita klik ke end selection. Kita centang. Nah, itu kita pakai yang swap. Nah, itu kita ke swap 2D. Nah, kita pakai ini ya. Kita klik sini. Lalu kita klik enchant. Di sini ya ada enchant. Kita klik lagi yang atas. Nah, ini lagi. Nah, itu kita centang. Lalu ini kita pilih yang intersection di sini ya. Klik. Nah, itu kita di sini ada library tool, kita buka aja, kita pilih tool. Nah, di sini kita pakainya yang ball apa nih? Lihat ya. Ball nose and mill. Yang kecil aja, 3, kita centang. Lalu ini kita kasih 0,5 centang. Lalu kita coba cek ya teman-teman, pakai 3D simulation. Kita coba play. Oke, seperti ini. Nah, jadi gunanya apa? Tadi untuk si lingkaran kecil di samping ini untuk seperti struktur ininya ya, struktur kerangka lingkarannya seperti kita ngegambar di dalamnya. Nah, untuk yang atas kita ini digunakan sebagai kayak titik tengah yang kita akan gerus gitu ya, yang akan kita feeding dengan kerangka lingkaran kecil yang di samping seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya seperti biasa kita bikin kotak lagi ya. Kita kasih wireframe ya, kita ukuran 120 kali 90 seperti ini. Kita centang, lalu kita extrude pakai solid seperti tadi. Kita centang, extrude ke bawah ya, bawah 30, kita centang. Oke, selanjutnya kita bisa pakai wireframe, kita kasih kotak di ujung ya, ujung. Kita dengan pakai anchor center, kita pakai yang ini kita, lalu kita pakai circle, samain aja, misal kita kasih terus gini ya, di sini juga sama, centang. Lalu kita kasih fillet, yang sini kita kasih radius 10 aja, taruh, centang. Lalu kita ke divide ya, seperti tadi, hampir mirip. Kita klik sini seperti ini, lalu kita centang. Setelah itu kita ke transform dynamic seperti tadi. Kita end selection, kita putar 90 derajat. Maaf, jangan dua-duanya di select ya teman-teman. Ulang. Kita dynamic, kita ke sini, end. Nah, lalu kita satu-satu ya. 90, klik, kita centang. Yang sini juga kita putar ya, 90 seperti ini, kita centang. Lalu kita pakai yang namanya, oke, kita kemiling ya,
Kita stop setup, jangan lupa. Tadi kita klik, lalu kita ke bagian swipe 3D, kasih 2, crossnya enter number of cross contour. Nah, kita kan melewati 2 ini ya. Kita klik ini, ulang. Nah, seperti ini, dan kita klik sini, sama ya. Kita centang. Maaf, ulang. Kita ulang. Kita 3D, 2, select sini, sampai ke kanan ya, ini yang merah ke kanan. Nah, ini sebelah ke kanan. Kita end selection, end chain, lalu kita klik sini tanpa ini. Oke, kita ulang lagi ya, maaf. Ini end, lalu ini sampai sini, sampai sini ya, sini sampai sini. Oke, seperti ini kita centang. Oke, selanjutnya kita pakai yang namanya swipe 3D. Nah, kita kasih 2, klik bagian sini dan sini ya. Nah, sama, kita ambil ini dan sini, kita centang. Setelah itu kita pakai tool, itu kita pakai bonus ya, bonus yang 3, centang. Lalu ini kita kasih 0,5, kita kasih 0,5, centang. Bentar, ini ada yang salah ya, kita coba cek lagi. Kita coba cek ya. Kita coba ulang ya. Coba centang. Oke, lalu kita coba cek langsung aja ya, apakah berhasil, apakah benar. Oke, salah ya teman-teman, kita coba cek ulang. Bonus kita coba cek lagi. Oke, kita Oke, coba kita benarkan dulu ya. Oke, kita coba. Oke, selanjutnya kita pakai swipe 3D, kasih 2, kita klik bagian sini. Nah, ini ke yang kanan, kita centang, kita klik. Nah, ini yang sama ya, ini yang bagian kanan, berarti yang bagian kiri. Kita end chain, lalu kita klik sini dan sini. Ini kita centang, lalu pakai ball nose lagi ya, yang 3 mili diameternya. Select library, kita pakai ball nose 3. Nah, ini dia, kita centang. Kita ini ke bagian sini, kita kasih 0,5, 25. Oke, kita centang. Oke, benar ya, seperti ini. Lalu kita langsung tes di simulasi. Kita centang, kita play ya. Nah, ini hampir sama ya, seperti itu.
Udah save. Kita lanjut. Oke, setelah itu saya akan buat ini ya, bentuk nama saya. Kita pakai rectangle. Kita pakai yang tengah ya, anchor center to center. Klik aja. Klik centang. Itu kita create letters. Kasih aja nama Ardan. Dan nickname saya mau kasih seperti ini. Kita ganti ini ya, kita gedein guys. Kita ganti ini ya, ganti style yang kita bisa kasih. Nah ini seperti ini, atau coba kita yang bisa kasih, nah seperti ini, atau ya simpel aja ya. Nah ini nih, taruh aja di tengah. Kita kasih tengah ya di sini. Oke, setelah itu kita gedein. Kita geser, apakah bisa? Coba kita ulang ya. Nah ini sip. Setelah itu kita pakai mesin, kita milling, kita stock setup, jangan lupa. Maaf, kita ini dulu ya, extrude, maaf, kita ulang dulu. Kita ini dulu, kita extrude ke bawah, ke both aja. Bawah. Oke, kita centang. Lalu nah ini baru kita kasih yang namanya create letters. Ini ya, kita klik, kita centang. Itu kita ke bagian machine. Ini ya, milling. Yang ini kita hapus yang pertama tadi. Nah kita pakai yang ini, kita setup, kita klik ini, kita klik and selection, lalu kita centang. Kita pakai toolpad, bagian kita kasih contour. Kita pakai contour ya. Kita pakai contour. Kita pilih yang area. Ini. Lalu klik. Nah, ini ya. Kita centang. Oke. Toolnya kita pakai, coba cek ya, ada baja mil, ukuran ini berapa mil ya teman-teman. Kita coba pakai yang kecil aja, ketiga. Itu kita udah pakai yang tadi seperti biasa, cut parameter. Oke, udah double cut 1, 3, ini 0,5. Oke, linking. Depth-nya kita kasih mungkin ini ya, 5 mili aja. Kita centang. Kita coba cek ya. Oke, setelah itu kita coba cek pakai yang 3D simulasi. Nah, kita coba cek ya, kita pelanin. Nice. Kita play ya. Oh ya, maaf.
salah pakai ya. Ya, depthnya kita minus 5, jangan positif karena kita ke bawah. Oh ya, untuk top of stocknya kita kasih ini ya, ini centang. Lalu kita cek ya, ini oke, ke play. Nah, oke. Oke, yang S kurang tepat ya, teman-teman. Coba ulang ya, terus coba ulang. Oke, setelah itu kita pakai kontur. Lalu kita yang pakai yang ini ya, window. Ya, kita pakai window, kita seperti select gitu. Seperti ini. Nah, lalu kita start point-nya di ini. Kita centang. Nah, betul, kita pakai anvil ini. Folder, kita pakai atas. Parameter 0, oke. DOC, cut-nya kita kasih 0,5, 3, 0,25. Ring parameter, depth-nya minus 5 ya tadi. Centang. Oke, kita coba cek ya, ini agak error sepertinya guys yang S. Bentar, saya coba cari cara ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kita cari cara, saya tidak bisa. Kita coba cek aja langsung, kita play ya. Seperti itu. Oke, berapa huruf tidak sempurna, tapi ya seperti itu ya. Oke. Oke, setelah itu kita bisa bikin selanjutnya ya. Tanggal kita bisa kasih aja misal 120, kita centang. Oh ya, kita kasih ini dulu ya, fillet 10, centang. Kita lalu extrude ke bawah, kita kasih ke, nah, pakai yang chain lagi, centang ke bawah ya, bawah 20, centang. Setelah itu kita ke ini ya, kita bikin circle. Eh 20, lalu kita bikin lagi 11, kita centang, kita lalu extrude ya. Kita select dua ya, sini dan sini, kita ke atasin, balik ya, sekitar. Setelah itu kita pakai di sini ada boolean ya, kita ke centang, ke sini kita centang, lalu ada add selection, kita klik yang lingkaran balok, maaf, lingkaran yang ke atas ini ya, centang, kita langsung centang. Setelah itu kita ke bagian machine, kita pakai milling. Nah, stock setupnya kita jangan lupa ya, ini. Oke, kita centang. Oke, sini kita lanjut ke tool, kita pilih yang chamfer ya, tool chamfer agak di bawah. Nah, ini chamfer 10 ya. Oke ya, itu ya. Chamfer 10, centang. Kita pakai yang sama. Depth of cut-nya, kita coba cek lagi ya.
chamfer. Oke, ini kita chamfer pakai 0 sampai 45 derajat ya. Selanjutnya 422. Oke, multipass kita ini ya. Kita kasih ini 1, ini 2. Lalu kita centang. Kita tambah lagi model chaining, kita kasih klik yang sini ya. Centang yang dalam ya guys ya. Nah di sini kita centang, langsung kita centang, dan itu kita ke bagian yang luar sini ya. Kita centang, langsung aja kita centang juga. Setelah itu kita coba cek ya. Oh ya maaf guys, ini kita stock setupnya kita pakai yang ini ya. Nah kita klik sini, jadi bukan yang kotak lagi. Kita cek. Nah seperti ini ya, kita coba play. Oh ya, kita select semua ya. Oke, seperti ini. Nah, itu kita bikin chamfer ya, sudut di ujung-ujung. Oke, kita lanjut. Kita save terlebih dulu. Oke, setelah itu kita bikin lagi terakhir aja, kasih ukuran 140 kali 110 centang. Oke, setelah itu kita pakai line ya, kita bikin sini ke atas ya, ini simetriskan, samakan ya. Ini kita kasih fillet radiusnya 3 saja. Centang, lalu kita extrude ya, extrude ke chain, kita centang ke bawah, kita kasih aja 40 centang. Itu kita ke bagian machine, kita pakai milling default, kita jangan lupa stock setup, kita pakai ini ya, kotak karena kita kotak centang. Oke, di sini kita pakai yang namanya revolve ya. Kita kasih klik ini, kita kasih klik sini lagi ya, on axis revolution kita klik. Itu di sini kita pakai cave, ini kita kasih step size 0,5. Setelah itu kita ke milih tool ya, kita kasih anvil yang kecil yang 3, centang lalu centang. Oke, kita coba langsung ini ya, simulasi ke 3D. Nah seperti itu. Jadi revolve itu ya seperti revolve. Pada umumnya kita sketch di sini. Ya, sketch di sini dia akan sampai ke yang samping sini ya. Perlawanan arahnya juga ikut kena operasi. Oke, oke, selanjutnya kita bisa bikin kotak lagi ya. Ini, dan kita bisa bikin kotak di tengah. Kita pakai lingkaran ini. Itu di mana ya? Ini. Oke, kita centang. Lalu kita ke bagian mesin. Oh maaf, kita ini dulu ya, kita extrude dulu ya. Centang. Kita ke bagian mesin. Nah, ini kita stock setup. Nice, seperti ini kita centang.
Setelah itu kita pakai ke toolpad yang namanya FBM Mill. Oke, di sini, oh ya, ini kita juga bisa kita ini ya. Nah, sini kita cut body ke bawah sekitar 10 centang. Nah, lalu kita bisa ke bagian FBM Mill. Ya, di sini untuk parameter dari FBM tool kita bisa samain aja sama saya ini ya. Samakan, mungkin bisa di SS 0, 1000, 5. Nah, disamakan aja. Flashing tool kita pakai ini ya, 6, 16. Sekian. Lalu ke bagian rough. Nah, segini ya. Lalu rest mill ini, lalu finish tool bagian sini. Cut parameter untuk facing sekian ya, stock and leaf 0, 1,5 sekian, roughing, rest mill kita kasih 0, stock and leaf ya, taper wall step down juga 0, floor finish 0 ini semua, wall finish 00 sama taper wall sama. Setelah itu kita centang ya. Nah, dia akan nge-generate seperti ini secara otomatis. Oke, setelah selesai kita bisa lihat langsung ya, kita select semua, kita langsung ini. Oke, seperti itu. Jadi dia otomatis ya, dengan satu parameter dia akan ngeproses semuanya gitu ya. Oke, mungkin setelah itu kita bisa save, taruh saja filenya. Oke, mungkin seperti itu ya, untuk belajar milling, CNC milling ya pakai Mastercam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.